Jadi kalau kita misalnya lagi tertekan atau kita lagi banyak pikiran ya, kayak ada satu hal atau masalah yang kita pikirin banget, itu kita tinggal tulis aja apa masalah kita, apa yang kita pikirkan di kertas, terus kita tulis, selesai tulis, baru kita bejek-bejek tuh kertasnya baru kita buang. Itu ngebuat kita lebih rileks dan ngebuat kita kayak oh ya udahlah, let it go gitu kan. Iya juga sih ya. Itu salah satu trik, Keren. salah satu trik tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Podcast. Ya, hari ini aku kedatangan tamu spesial. Spesial nggak pakai telur tapi ya. Spesial banget nih. Ini Ya. spesial banget di sini. Nah, ini kedatangan salah seorang aktivis, juga bisa dibilang aktivis. Mahasiswa bisa dibilang Iya, mahasiswa. benar. Siapa dia? Kita langsung kenalan aja dengan Kak Nanda. Silakan Kak. Iya, kenalkan nama saya Ananda Nabilah. Ya, dipanggilnya simpelnya Nanda aja. Oke. Atau Nan gitu kan. Wih, Nan. Saat ini sebagai mahasiswi di salah satu perguruan swasta di Balikpapan, ya. Oke. Jurusannya sastra Inggris. Keren, sastra Inggris. Ya, jarang dengar ya kan? Nah, ini saya buktinya. Iya. Iya. Betul. Sastra Inggris. Aku kalau dengerin kata-kata sastra Inggris tuh jadi kayaknya ngebahas soal apa ya, bahasanya kayak jatuhnya ke sejarah, puisi, kayak tinggi banget kayak tinggi gitu ya. banget gitu tuh. Itu betul. kenapa Kak bisa terjerumus? Wih, terjerumus. Ini saya aliran sesat apa terjerumus gitu ya. Aduh. Atau memang ada niatan untuk mengambil ke situ, betul, atau betul. related dengan hobi Kakak Iya, atau gimana? Sebenarnya pas awal-awal saya coba-coba. Wih. Lama-lama ketagihan, iya. Enggak. Jadi harusnya suaranya diganti ya. Ya pertama sih kita coba-coba. Enggak. Sebenarnya pertama saya nggak mau masuk bahasa Inggris, sastra Inggris sebenarnya. Kok gitu? Sebenarnya saya pengen masuk psikologi atau enggak kesehatan masyarakat malahan. Pengen fokus ke kesehatan gitu ya, terutama kesehatan mental. Cuma berarti aku pas banget di sini karena kayaknya mentalku kurang sehat. Ini podcast tentang sastra, jangan konsultasi ya, tolong. Iya, oke. Sebenarnya pengennya masuknya itu, cuma karena orang tua dan lingkungan pengennya kan jadi guru gitu ya. Kan sebagai wanita kan biasanya jadi guru gitu kan ya. Betul. Cuma saya karena jiwa-jiwanya memberontak, saya nggak pengen jadi guru. Jiwa pemberontak. Iya, saya kepengenan saya diri saya sendiri gitu kan. Akhirnya milih sastra Inggris coba, karena saya juga suka bahasa Inggris, suka yang berhubungan dengan bahasa Inggris, budaya dan lain-lain. Terus kebetulan ada nih dekat rumah gitu kan, nggak dekat-dekat banget sih ya, tapi kan masih bisa saya jangkau lah gitu. Iya. Kebetulan ada yang sastra Inggris, oh ya udah coba aja. Awalnya saya ekspektasinya kayak apa sih ini sastra Inggris, bahasanya paling bahasa Inggris gitu. Ternyata tiba-tiba masuk tidak sesuai ekspektasi, dan ternyata sastra itu sangat luas sekali gitu. Berarti nggak cuma ngebahas tentang karya tulis atau enggak gitu ya? Tidak hanya melulu baca buku, melulu nulis, baca terus selalu novel, selalu apa segala macam. Enggak seperti itu. Ya kan, sastra luas banget. Karena kan pikiran orang tuh kalau sudah ngomongin sastra itu kebanyakan larinya ke literasi. Betul. Baca tulis. Tapi ternyata setelah didalamin enggak seperti itu ya? Enggak, itu luas banget, dari budayanya, bahkan ada yang istilah dalam sastra itu psikoanalisis. Psikoanalisis itu kita menganalisa dari sisi kejiwaan manusia, bagaimana manusia berpersepsi, memandang sesuatu, dan itu bahasanya tinggi dan itu lumayan susah. Dan itu sebenarnya sehari-hari ada gitu loh. Nggak semua orang mampu itu. Benar. Jadi memang di sastra tuh luas banget. Bahkan sebenarnya sastra tuh sehari-hari kita. Tanpa kita sadari, sehari-hari yang kita pegang, yang kita lihat, yang kita interaksi, itu sebenarnya ada sastranya. Jadi luas banget. Tapi apakah dengan mengambil sastra Inggris itu, sebenarnya sebelumnya tanya dulu dong, hobi kakak apa sih? Kalau hobi bisa dilihat ya, dari Instagram saya nulis pastinya. Penulis guys, jarang-jarang ada penulis dari Balikpapan loh. Iya. Cuma di luar daripada itu, saya juga suka untuk olahraga. Sebenarnya saya olahraga juga. Untuk baru-baru ini saya Muay Thai, kalau udah setahun lalu. Ini makin serem ya. Jangan menilai sesuatu dari covernya, ya kan? Ini kayaknya makin serem ya. Harus hati-hati ngomong ini. Tolong. Bahaya. Sebelumnya memanah. Kok ekstrim semua? Iya. Kan olahraga, ya kan? Betul. Tapi di luar daripada itu saya suka baca pasti ya. Juga suka nonton film juga, terus fotografi juga sedikit. Editing itu kalau bisa lihat Instagram saya kan agak estetik kata anak-anak sekarang ya kan. Betul. Terus saya ngeditnya semalam.
Semalaman ngedit aja pokoknya kerjaan, karena corona juga kan. Jadi Nah. saya kayak udah ngapain edit aja gitu. Akhirnya jadi hobi, suka, dan itu menginspirasi saya buat nulis, lebih rajin nulis Oke. gitu. Ngomongin soal hobi nulis, berarti pas banget dong kakak masuk di sastra Inggris ini kan. Berarti Betul. secara nggak langsung ada teknik penulisan, Betul. ada gimana Relate sih ke cara- hobi ya, saya relate gitu ke ya. hobi gitu ya. Betul. Eh, terus aku bingung nih ya. Aku agak bingung kalau mau cerita tentang sastra. Iya. Di kampus itu ngapain gitu nah? Betul. Kalau orang mikir kan kayak, anak sastra. Masa tiap hari baca puisi kan Iya, nggak kan mungkin? kemana-mana ke kantin bawa buku apa segala macam, Iya. tidak ya. Jadi jangan berpatok pada sinetron-sinetron atau film-film luar negeri, tidak. Oke. Jadi yang namanya anak sastra itu ya seperti mahasiswa pada umumnya. Cuma kadang kita lebih fokus kayak bahas sesuatu yang secara mendalam. Bahas puisi bukan cuma baca puisi, bukan cuma anak indie, puisi senja kopi, ya kan? Wih, Enggak seperti itu. Anak indie lagi di Nah, bawah. jangan anak indik lagi di bawah. Nggak seperti itu. Jadi kita kalau bahas puisi ya bahas dari unsur-unsurnya apa aja. Terus kayak apa efeknya ke kehidupan tuh apa aja, ke masyarakat apa aja. Sampai ada salah satunya yang membahas sastra. Dekan saya tuh pernah bilang pas kita baru-baru masuk gitu ya, disampaikan sastra itu bisa merubah dunia. Kakak percaya nggak? Us, gimana ceritanya? Jadi semua apa ya, orang-orang yang berpengaruh di dunia ini dan juga perubahan-perubahan yang di dunia ini yang besar-besar itu sebenarnya dimulai dari sastra, dimulai dari nulis, dari nulis mulai tersebar gitu kan, mulai informasi tersebar ke masyarakat. Akhirnya masyarakat tahu bahwa hal-hal seperti ini tuh ada, hal-hal seperti ini tuh harusnya dirubah. Dan apa ya, mudahnya mungkin salah satunya yang bentuk besarnya propaganda seperti itu. Oke. Nah, itu kan sifatnya yang bisa apa ya, membuat seseorang tuh paham gitu kan, memberikan informasi. Tapi di luar daripada itu, dari mungkin sebuah negara itu nggak mungkin tercipta tanpa sastra. Sebuah keluarga nggak mungkin tercipta tanpa sastra gitu. Sebuah society ataupun masyarakat itu tatanannya nggak mungkin ada tanpa efek dari sastra gitu. Jadi sebenarnya sastra itu dari hal terkecil sampai hal terbesar Coba itu ada sastranya. Kasih, saya sebagai orang awam nih Iya. Jadi agak bingung juga ini. Coba kasih contoh yang apa ya, yang bisa aku cerna. Sastra mempengaruhi kehidupan itu seperti apa coba? Contohnya paling mudah sosial media nih. Oke. Sosial media itu kan isinya tulisan, isinya foto-foto apa segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu yang hari-hari kita geser-geser, kita lihat-lihat, itu sebenarnya ada sastranya seperti teknik kepenulisan copywriting, itu masuk sastra. Itu salah apa namanya, secara nggak sadar kita juga terpengaruh ya dari tulisan-tulisan yang diunggah orang. Jadi kalau misal kita mikir cuma sastra itu baca buku, sastra itu sastrawan yang membaca puisi, yang syair-syair, sajak-sajak, taunya seperti itu. Padahal dari apa yang kita genggam itu dalam HP kita hari-hari lihat iklan, hari-hari lihat berita, terus juga mungkin kalau kita kadang-kadang nih ngelihat 17-an ada penampilan apa gitu kan, seni-seni apa segala macam, itu sebenarnya masuk dalam sastra, seperti itu. Terus di masa pandemi seperti ini Kak, kuliah online. Iya benar. Kuliah online. Kegiatan banyak di luar nih. Kegiatan Kakak di luar selain kuliah yang kayaknya jadwalnya padat deh kalau kayak gitu ya. Kalau ngomongin sastra gitu. Kalau misalnya padat nggak terlalu sih sebenarnya. Alhamdulillah sih selama saya kuliah ini B aja sih ya. Nggak terlalu kayak. Atau memang belum karena baru semester 3. Nah, tidak tahu ya kalau yang seperti itu. Tapi saya sudah merasa tertekan di semester 2 ini. Sudah ada tekanan sepertinya. Cuma kalau ngerasa kayak yang berat-berat banget yang kayak sampai aduh nggak mau kuliah lagi, pengen nikah aja, enggak sih. Alhamdulillah saya. Tapi belum ada di atas seperti itu ya? Tidak. Belum ada di atas loh guys. Belum ada di atas. Dan tolong semoga tidak ya. Semoga saya masih tekun di kuliahan ini gitu. Cuma sampai saat ini masih enjoy aja sih. Karena kan kayak tugas-tugasnya paling lebih banyak mungkin kita menganalisa, mungkin membaca. Memang sih resource-nya kita bisa gunakan dari online gitu kan. Alhamdulillahnya. Kayak misalnya mungkin fakultas lain kan harus praktek. Misal teknik kan harus ke kampus untuk praktek dan lain-lain. Cuma syukurnya dari kami cuma kayak mungkin lebih banyak baca aja, dan alhamdulillahnya sih dengan banyak waktu luang ini juga banyak waktu juga untuk saya ngejar kayak materi-materi tentang sastra, tentang pengenalannya, tentang tentang kebudayaan dan lain-lain yang berhubungan dengan materi kuliah saya gitu. Oke.
Kalau ngomongin kegiatan di luar kampus Kak, Kakak aktifnya sebagai apa nih? Kan katanya tadi aktivis gitu. Iya, aktivis sekali. Aktivis sekali. Kalau masalah aktif-aktif organisasi, Organisasi, ya, saya ya. masuk di himpunan mahasiswa Fakultas Sebentar. Sastra. Mahasiswa ikut organisasi, nggak takut kuliahnya kedodoran. Biasanya kan gitu tuh. Kalau dari saya pribadi sih optimis aja ya. Optimis. Bismillah aja, mau apa nanti, mau saya nanti terganggu atau apa, jalanin aja gitu. Cuma dari sejauh ini nggak ada sih. Oke. Sejauh ini malah himpunan yang apa ya, yang mensupport saya untuk ayo semangat buat tetap kuliah dan buat aktif kuliah dan buat jadi mahasiswa yang aktif Oke, gitu. oke, oke. Jadi sebenarnya kalau ada apa ya istilah, oh kalau kamu kuliah ikut organisasi apa segala macam, itu malah tambah lama. Itu menurut saya hanya stigma. Jadi kayak stereotip aja gitu. Karena banyak banget orang-orang yang saya kenal, mereka aktif di organisasi internal dan eksternal, tapi nyatanya mereka berprestasi. Nyatanya mereka Iya, betul. lulusnya cum laude juga, ternyata Betul, lulusnya tepat waktu juga. Jadi tergantung pribadi aja sih Tergantung sebenarnya. pribadi. Berarti Betul. sorry, mungkin kita ikut organisasi itu bukan hanya kita mengabaikan waktu kuliah, tapi kita malah mengeksplor diri kita. Seperti Betul, itu betul, ya? betul, betul. Jadi kalau misalnya kita kuliah itu hanya masalah tulis menulis gitu kan, hanya masalah mikir-mikir, malahan skill yang benar-benar kita pakai itu di organisasi. Karena saya pribadi ikut organisasi ataupun aktif kan dari SMP. Ush, Dari keren. aktivis garis keras nih ya. Sudah lama sekali. Iya. Lama sekali. Dari zaman purba sudah. Pengalamannya sudah ngelontong. Jam terbangnya. Jam terbangnya sudah tinggi, makanya dari tadi cara ngomongnya sudah beda ya. Iya, Gus? iya. Kalau dari SMP saya pramuka kan. Pramuka, Biasanya anak betul. Indonesia identiknya pramuka ya kan. Pramuka. Aku dulu ikut pramuka tapi tidak kelar. Kenapa tuh? Capek. Itu memang kerja keras sebagai kuda sih kalau pramuka Iya, itu betul, benar-benar betul. harus kuat mental, kuat fisik. Iya, terakhir coba dapat yang gambar kayak komodo kamu. Komodo itu cabang pramuka mana itu ya Komodo, tolong. Biasa pakai tunas kan kita komodo. Iya. Kalau misalnya organisasi apa SMP organisasi sih pramuka. Terus juga organisasi lain dari SMP ada Pelajar Islam Indonesia sampai sekarang. Terus Pelajar juga Islam Indonesia. Oke. Terus juga sebenarnya di sekolah saya itu unik ya. Di sekolah saya itu ada organisasi khusus, dia itu ada 5. Jadi 5 organisasi ini yang betul-betul demokrasinya tinggi sekali. Dari Oke. siswa untuk siswa. Apa tuh kalau demokrasi kepada siswa? Apa tuh yang tiga kalimat tuh? Yang dari siswa untuk siswa, nah itu ya. Itulah ya, silakan Aku dicari nggak tahu, sendiri. aku nggak Ya. tahu itu ya. Saya yakin nih pendengar podcast ini sudah pintar-pintar sekali ya kan. Amin. Jadi memang hierarki dan sistem organisasinya sangat diatur sekali oleh sekolah. Tetapi betul. untuk masalah pemerintahan gitu ya, masalah aktif organisasi dan mengatur jalannya organisasi ataupun kegiatan dalam sekolah itu benar-benar siswa yang ngatur. Jadi memang apa ya, dari SMP apalagi SMA tuh saya benar-benar untuk dilatih bagaimana sih jadi orang yang jiwa leadershipnya tinggi, yang bisa kerja sama tim, yang juga aktif dan juga pasti apa ya, peduli ke sekitar gitu. Oke, berarti kan. itu tujuan organisasi adalah kita bisa bekerja sama, kita Benar. bisa berstruktur lah ya. Misalnya Betul, kan betul. hidup itu lebih teratur seperti itu ya, karena ya begitulah. Nanti ketika kita lulus kuliah pun kita keluar, kita kerja, pasti kita masuk dalam suatu organisasi. Nah itu Kak salah satunya. Jadi itu kenapa organisasi itu penting banget dari sebelum kuliah maupun pada saat kuliah itu penting banget sebenarnya. Karena di organisasi malah di situ kita belajarin yang soft skill, Betul. dilajarin gimana negosiasi, dan itu yang malahan digunakan pada saat kerja nanti. Jadi kalau kita bilang, oh saya mah kuliah buat fokus kerja aja nantinya, kuliah aja gitu ya. Pada akhirnya pas kita kerja itu yang malah dilihat leadershipmu bagaimana, negosiasimu ke orang gimana, public speakingmu bagaimana gitu kan, malah itu yang dilihat. Apalagi gitu. kalau di jurusan-jurusannya kayak HI itu kan butuh public speaking yang bagus Betul, ya. betul, Kemudian betul. Jurusannya manajemen atau marketing kan harus pintar ngoceh gitu, pintar betul, ngomong. betul, Kan betul, kita betul. Kalau cuma kerjanya kuliah rumah kampus kantin, kita nggak punya soft skill yang mumpuni, ujung-ujungnya di betul. dalam kehidupan yang nyata setelah Iya. selesai kuliah itu menjadi momok tersendiri. Betul. Karena dalam organisasi kan kita benar-benar belajarin soft skill yang benar-benar kita gunakan gitu kan. Gimana Iya, kita cara mempengaruhi apa tuh namanya kita kalau emosi mengendalikan Mengendalikan emosi, betul. emosi, bagaimana kita mengatur
apa ya, ketika kita di bawah tekanan gitu kan, hal-hal yang seperti itu yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari malah didapat di organisasi. Jadi kalau saya pernah bilang, kalau saya pengen bilang gitu ya, karena saya sebagai orang yang lumayan aktif di organisasi, organisasi itu malah bentuk sistem masyarakat kecil, Kak. Jadi organisasi itu bentuk masyarakat yang kecil, di mana kita dilatih untuk siap di masyarakat yang sebenarnya nanti. Gitu. Iya sih, keluarga pun itu adalah bentuk suatu bentuk organisasi. Betul. Ada kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang susah diatur. Betul. Hubungan pun juga loh, Kak. Oh iya betul. Hubungan pun juga bentuk dari masyarakat yang kecil. Bagaimana kita mengatur tekanan dari pasangan, bagaimana kita mengatur keinginan dan tujuan yang sama. Itu sebenarnya bentuk organisasi yang terkecil dan itu penting banget buat masyarakat sebenarnya. Sekali yang seperti itu. Kayaknya kalau teman-teman punya hubungan dengan Kak Nanda ini atau Kak Nanda sudah punya relation. Iya. Hati-hati loh kalian diatur. Tidak. Kita sebagai aktivis harus benar-benar menerima semua. Betul. Terbuka. Open minded lah kalau kata anak zaman sekarang tuh ya. Open minded. Karena memang zaman sekarang ini agak susah mencari orang-orang yang open minded seperti itu, Kak. Kadang ngelihat suatu situasi itu hanya ramenya aja, nggak dilihat dari sudut pandang si korban dulu, seperti itu kan. Kalau masalah rame-rame juga, kalau masalah perspektif nih ya, paling mereka cuma ngeliatnya dari buruknya sesuatu tuh apa sih, gitu kan, dari efek sesuatu apa sih. Padahal tuh banyak banget sisi-sisi lain yang bisa kita lihat, gitu kan. Berarti teman-teman ya, biasakanlah kalian itu melihat dari sisi lawannya dulu sebelum kalian melihat dari sisi diri kalian dulu. Betul. Karena kalau dari sisi kalian pasti kalian cari salahnya, kebanyakan seperti itu. Iya. Atau enggak cari enaknya aja ya kan. Padahal kalian nggak tahu apa alasan orang itu melakukan sesuatu. Iya, betul. Gitu. Ini melebar ya, Kak ya? Enggak apa-apa. Namanya sastra itu memang lebar. Itu sudah. Santai, Makanya kalau ngomongin santai. sastra itu yang penting kita pintar ngoceh. Iya. Tapi dengar-dengar Kakak juga aktif nulis ya. Penulis. Iya. Cerita dong tentang kegiatan menulis tuh. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang pengen memulai menulis juga seperti itu. Untuk menulis sebenarnya saya mulai malah dari ini, Kak, dari SD. Sama saya juga dari SD. Nulis apa? Latin. Iya. Nulis raid ya. Tulis indah betul. Atau jangan-jangan apa itu? Nulis di papan tulis yang sampai 100 kali itu. Itu karena bolos kan? Oh iya. Saya berjanji jangan ya. tidak bolos lagi. Jangan. Tapi itu bisa menginspirasi loh. Karena kita kebiasaan mau nulis, terbiasa dihukum, terus akhirnya kita kayak ngerasa, ya enak juga nih nulis gitu kan. Iya, aku juga ya jujur ya, nulis itu kayak kita bisa mencurahkan isi hati kita. Betul. Di secari kertas gitu kan. Kalau kita muyak tinggal kucek-kucek, Iya. nulis lagi. Gitu. Sebenarnya itu salah satu trik psikologi juga, Kak. Oh iya? Jadi kalau kita misalnya lagi tertekan atau kita lagi banyak pikiran ya, kayak ada satu hal atau masalah yang kita pikirin banget, itu kita tinggal tulis aja apa masalah kita, apa yang kita pikirkan di kertas, terus kita selesai tulis, baru kita bejek-bejek tuh kertasnya baru kita buang. Itu ngebuat kita lebih rileks dan ngebuat kita kayak oh ya udahlah, let it go gitu kan. Iya juga sih ya. Itu salah satu trik tuh. Oke. Aduh, aku jadi bingung nih ngomongin. Masalah menulis tadi ya? Oh iya, Kenapa saya malah ke kertas ya kan? Kalau masalah menulis tadi sebenarnya ini salah satu apa ya? Tunasnya gitu ya, ketika saya sadar bahwa saya kayaknya berjodoh dengan menulis. Oke. Iya. Oh, ternyata kayak gitu tuh ada jodoh-jodohan juga. Kayak itu way of life gitu kan. Passion Kita sebagai seorang manusia tuh ada yang masing-masing gitu Jalan kan. ninjaku adalah menulis. Menulis adalah jalan ninjaku. Oke, menulis adalah jalan ya ninjaku. Kan? Nah, itu betul. Iya. Jadi pas TK sebenarnya saya udah mulai tampil puisi. Oke. Tampil baca puisi. Dan dari situ saya mulai kayak kan masih kecil banget tuh, nggak sadar sebenarnya apa sih nih, baca aja gitu. Tahu-tahu selesai saya baca, itu kan perpisahan tuh banyak ibu-ibu tuh. Betul. Itu ibu-ibu teman-teman saya nangis semua, mama saya nangis, guru saya nangis. Dari Kakak baca puisi itu? Pak Lurah di situ juga nangis. Saya nggak sadar kan, ini apa nangis-nangis, ini apa ada yang meninggal atau apa, nggak paham kan. Cuma kayaknya saya memang terlalu meresapi apa menghayati gitu kan. Kayak terharu begitu ibu-ibu yang mendengar. Dan dari saat itu saya sadar bahwa oh kayaknya asik juga nih gitu kan, asik juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya bagi kalian yang sudah follow maupun belum follow dulu. Follow, nanti kita taruh linknya di bawah, ada namanya Instagramnya di bawah sini ya. Kalian bisa lihat itu apa yang saya tulis. Iya.
Sebenarnya kan kalau saya di Instagram sekarang lebih identiknya dengan nulis puisi nih saya. Oke. Cuma sebenarnya awal-awal saya nulis itu malah cerpen. Oh gitu. Nulis cerita pendek dulu dimulai dari buku tulis biasa yang sidu biasa tuh mulai nulis cerita pendek apa segala macam. Terus dari situ saya benar-benar nggak tahu apa puisi kayak apa ya, nggak terlalu identik dengan yang sekarang gitu, nggak terlalu fokus kayak yang sekarang. Terus nulis saya juga suka baca, suka apa segala macam. Sebenarnya saya juga, dulu jago pantun kayak gitu-gitu. Wih, Jadi kalau sudah pelajaran, pantun gitu ya. jadi kalau sudah pelajaran bahasa Indonesia tuh bikin pantun tuh saya 10 detik jadi tuh. Wih. Buah nangka buah durian. Iya. Nggak nyangka kamu sama dia jadian. Iya, aduh. Beli paku ke Penajam. Jauhnya. Ya ngapain beli paku jauh-jauh ke Penajam, kan di sini ada. Iya. Jadi itu pantun atau bukan? Bukan pantun seperti itu ya. Iya. Jadi dari yang seperti itu mulailah saya coba-coba lagi nulis yang lain. Terus pas SMA ini kayaknya mulai menemukan jati diri gitu kan. Mulai mencari jati diri, mulai kayak apa sih hidup ini maunya apa gitu kan. Terus juga sebenarnya saya menulis ini sebenarnya dari kemampuan saya tidak bisa jujur sebenarnya. Oke. Kan jadi banyak orang tuh yang tipikalnya dia mendem. Iya Tipikalnya sih. kayak nggak berani jujur, misalnya kayak nggak suka sama seseorang atau nggak suka sama sesuatu, mereka kayak mendem aja. Nah, dari kemampuan saya yang tidak bisa jujur seperti itu, saya mulai coba deh nulis gitu. Coba Jadi mengutarakan, dituangkan di betul, sebuah kertas gitu ya. mengutarakan ketidaksukaan saya, mengutarakan apa yang saya pikirkan dari tulisan. Coba, akhirnya sampai sekarang keterusan dan sekarang fokusnya nulis puisi gitu. Kalau untuk nulis sendiri kakak ada niatan untuk bikin buku enggak ini? Niat banget, Oh, kalau mau niat buat banget. buku niat banget. Cuma sekarang project yang saat ini saya lagi fokus sebenarnya ada 2. Itu nulis sajak juga. Nulis sajak. Cuma kalau misalnya yang lain-lainnya yang belum dipublish fisikal gitu ya, bentuk buku fisik, sebenarnya saya ada di Wattpad juga. Oh, Wattpad oke. saya juga nulis. Apa nama webpad-nya? Mau nanti kita share. Etnan Bilah juga. Oke, Etnan nanti kita Bilah share sama. juga di bawah. Di situ saya juga nulis, ada puisi-puisi saya juga. Puisi-puisinya dia semacam antologi kak. Antologi itu jadi kayak kumpulan puisi. Oh, oke. Di situ saya nulis antologinya namanya Aksara Asmara. Aksara Asmara. Iya. Terus juga yang lain-lainnya apa nih ya? Saya kok lupa dengan karya saya sendiri. Terus banyaknya ini ya? Kacamata Sandiwara itu juga ada Kacamata antologi saya. Coba aja dicek di Wattpad ya kan. Terus kalau di Tapi Instagram kebanyakan di puisi atau ada cerpen atau anu gitu? untuk cerpen malah saya lucu kak. Dulu saya sangat-sangat tergila-gila dan fokus pada cerpen. Sekarang malah Oke. saya nggak bisa, nggak apa ya, tidak bisa menyusun alurnya segala macam gitu. Jadi saya sekarang lebih fokus pada hal-hal yang pendek kayak misalnya sajak, puisi gitu kan, yang dia langsung selesai gitu. Nggak perlu diceritakan karakter apa segala macam, yang langsung mengena gitu kan. Lebih kayak ke kata-kata yang singkat gitu aja. Oke. Oke kak, Iya. ini kita ngobrolin balik lagi ke ini apa perkuliahan kakak gitu ya, betul. perkuliahan. Nanti kalau misalnya keluarnya lulusannya sastra Inggris tuh jadi apa? Oke, Gitu. ini salah satunya kak, karena kan Balikpapan bakal jadi penunjang IKN ya kan. Iya, betul. Dan otomatis kalau kita jadi penunjang ibu kota negara, tentu SDM-nya bakal ngambil dari Balikpapan gitu kan. Oke. Bakal banyaknya ngambil dari Balikpapan. Betul. Jadi kalau sastra Inggris sendiri itu malah menurut saya sekarang prospeknya cerah gitu, cerah Cerah? sekali. Iya. Wis. Cerah sekali, bukan Cerah seperti matahari. iya, bukan seperti cuaca Balikpapan belakangan ini ya. Mendung, hujan terus, Hujan banjir. terus. Jadi salah satunya misalnya kita kan sebagai apa ya, tetangganya ibu kota gitu kan. Ibu kota identik dengan pemerintahan. Betul. Dengan administrasinya, dengan strukturalnya segala macam. Di sastra Inggris kita pertama bisa jadi penerjemah. Penerjemah. Nah, jadi ini ya Kak, bicara tentang prospek sastra Inggris ya. Salah satu orang mikir tuh sastra Inggris tuh pasti jadi sastrawan. Betul. Jadi Kebanyakan. tukang jaga perpustakaan gitu kan. Lu ngapain jual buku gitu kan? Iya. Atau jual film bajakan gitu kan, nggak tahu kan. Betul. Nggak tahu kan. Iya. Tetapi sebenarnya daripada itu ada juga prospek lain seperti penerjemah. Penerjemah itu lumayan Kak. Kita Memang jarang sih memang penerjemah di betul. kota-kota di Balikpapan lah terutama ya, itu jarang penerjemah itu karena memang kita turisnya kurang kali ya. Dan apa penerjemah ini lebih fokus pada sebenarnya ini Kak, tulisan. Jadi ada sebenarnya ada 2 macam tuh. Jadi ada yang namanya penerjemah. Jadi orangnya itu yang tugasnya ini untuk apa? Sorry.
kalau nggak salah tuh ada 2 penerjemah atau pengalih bahasa. Oke. Intinya satunya tugasnya itu beda ya antara penerjemah dengan pengalih bahasa? Beda. Jadi fokusnya itu satunya pada tulisan bahasa Inggris yang tertulis, misalnya Oke. kayak dari peraturan perusahaan, administrasi perusahaan dan lain-lain. Seperti contohnya perjanjian gitu Oke. kan dari perusahaan luar ke perusahaan Indonesia di sini gitu kan. Nah, itu yang tugasnya mereka untuk mengartikan perjanjian ataupun kontrak tersebut, misal. Oke. Terus pengalih bahasa itu malah fokusnya dia menerjemahkan kalimat yang langsung langsung oral, langsung lewat perkataan gitu. Jadi misalnya kayak berarti kayak orang yang di sebelahnya misalnya bicara bahasa juru asing, bahasa. sebelahnya ada orangnya itu jatuhnya ke pengalih bahasa ya? Iya, Apa? seperti kayak gitu. Oh. Kalau nggak salah, kalau nggak terbalik ya, ini saya Oh, iya. kayaknya kelamaan libur kuliah kayaknya ya. Jadi kayak tidak terlalu ingat lagi saudara-saudara. Iya, Cuma iya. ada deh itu 2 istilahnya, intinya dia berbeda gitu. Oke. Jadi contohnya kayak misalnya satunya pas di pengadilan nih, pengadilan misalnya ada WNA di Balikpapan yang terkait kasus apa gitu. Kan dia nggak bisa bahasa Indonesia nih ya kan. Betul. Disuruh bahasa Bugis kan nggak bisa juga dia, nggak mungkin Iya, ya kan. bujur. Sudah bahasa Banjar apa lagi. Jadi akhirnya orang-orang yang bekerja sebagai pengalih bahasa atau penerjemah itu tugasnya untuk membahasa Inggriskan kalimat dari hakim ataupun jaksa dan lain-lainnya. Terus dia juga menyampaikan juga kalimat dari si WNA-nya ini. Seperti itu. Jadi oke. memang banyak sekali, luas sekali. Luas berarti. Luas banget. Dan salah satu penerjemah untuk yang tulisan itu Kak, itu lumayan loh duitnya. Wih. 250 per lembar. 250.000 per lembar. Sekali duduk ketik 2 juta masuk. Nah, jadi kan saya kayak bisa nih ya Tapi kan. pernah kakak melakukan hal itu? Untuk itu tidak. Oh, belum Pengen ya. banget sih Pengen ya. ya, pengen. Cuma sekarang yang sudah Atau karena susah di Balikpapan untuk mencari ladangnya? Wah, malah itu ada ladangnya sendiri Kak. Ada komunitas tersendiri. Oh. Jadi penerjemah itu punya komunitas tersendiri. Oh, Jadi oke. ada itu komunitasnya bahkan nasional Kak. Wow. Jadi benar-benar ada strukturalnya, ada sistemnya, bahkan mau masuk komunitasnya itu, organisasinya harus ada tesnya. Dan itu Oke. tidak mudah-mudah. Jadi menerjemahkan itu nggak cuma asal-asal kayak kita ketik buka Google masukkan kalimat tahu-tahu keluar bahasa Indonesia iya. gitu kan. Jangan ya, itu jangan Itu grammarnya berantakan. iya. Itu Itu kan kan sedikit tahu lah kalau gitu ya. ketahuan ya. Iya. Sehari-hari kerjanya Iya. sepertinya. Waktu buat abstrak dulu kayak gitu. Iya. Dan di situ adalah salah satu fungsi ataupun pekerjaan yang komputer ataupun artificial intelligence Wih, agak-agak tinggi AI. loh. Iya, AI gitu kan. Itu tidak bisa digantikan gitu. Harus manusia yang mengerjakan hal tersebut. Itu kenapa sebenarnya prospek di sastra Inggris itu selain itu ya segala macam, bisa diplomat, bisa penerjemah, bisa mungkin kalau kalian suka jalan-jalan bisa jadi tour guide ya kan. Betul. Nggak masalah. Jadi kalau dari kalian pengennya apa? Mungkin pengennya menulis, pengen jadi jurnalis, bawa berita apa segala macam tuh bisa. Iya, mantap, keren. Mantap dong. Keren guys, ternyata sastra Keren sekali. Inggris itu cakupannya luas banget banget, ya. banget, Jadi banget. nggak melulu tentang sejarah, Iya, tentang betul. cara penulisan. Kalian mau jadi Shakespeare apa segala macam Nah, gitu. Itu nggak, bebas aja. Ternyata di sastra Inggris pun kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul. seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong, kakak cita-citanya apa sih kak? Kalau cita-cita ya, kalau cita-cita saya ini sangat bervariasi sebenarnya. Oke. Dulu pas kecil pengen jadi model. Tapi kalau sekarang bisa dilihat kayaknya pengennya model lempar. Bukan model catwalk kayaknya kan. Dari tinggi sudah tidak Semampai, semeter tak sampai. Nah, dari tinggi sudah kontroversi gitu kan, Iya, tidak iya, bisa iya, sepertinya. iya. Cuma sekarang model macam-macam loh Kak. Mau Iya tinggi loh. apa segala macam sekarang bisa kok. Bisa. Cuma kayaknya saya tidak ingin ya. Model mencari endorsan itu. aja Iya. bisa. Obat-obat panu seperti itu ya kayaknya bisa kalau yang kayak gitu. Bukan Seben- peninggi badan. Nah, bisa. Ayo langsung mau endorse langsung Iya. aja email saya gitu. Iya, betul. Kalau masalah cita-cita, saya pengennya jadi guru. Oke, pengen guru. jadi dokter. Dokter. Saya pernah ada kejadian di salah satu kampung saya, Tritip ya. Anak Warga-warga Tritip, Tritip, guys. Balikpapan Timur jauh nih guys. Wow. Itu kalau kata orang kalau ke Balikpapan butuh paspor dari Tritip ke Nah, Balikpapan. betul. Lewatin jembatan Balikpapan itu harus ngeliatin paspor. Itu kayaknya harus Di luar lewat kota banget. harus lewat stasiun NASA sih Kak.
Di peta nggak ada. Nggak ada itu. Itu kalau mau ke sana harus naik buaya. Ada penangkaran. Iya, betul betul. Buaya terbang gitu. Iya. Nah, sebenarnya pada saat itu ada satu kejadian kebakaran di Oke. dalam tuh. Terus ada pemadam kebakaran lewat. Saya tungguin di depan pintu, terus saya kayak teriak-teriak kayak pemadam gitu. Karena saya ngefans. Oh, wis. Dari situ pengen jadi pemadam kebakaran. Aneh. Betul tidak terpikirkan gitu kan. Jadi kalau kalian sekarang belum punya cita-cita, Nah, carilah cita-cita yang di dekat rumah kalian aja dulu. betul. Nah, terus dari situ malahan saya mulai saya ini proses mencari jati dirinya sangat panjang sekali, sangat ribet sekali. Dari situ mulai lagi pengen karena saya suka film, suka banget sama film. Jadi saya pengen Jadi artis. Nah, betul. Saya malah pengen jadi pemain film gitu kan. Karena saya juga suka acting dan lain-lain. Terus kesini lebih fokus kayaknya pengen fokus menulis aja. Sekaligus tipis-tipis motivator dan lain-lain ya kan. Ini the next Mary Riana gitu. Iya. The next siapa tuh Kak yang suka motivasi itu? Mario Teguh. Mario Teguh. Nah, kan enggak bisa saja ya Sahabatku kan. yang Cooper. Nah, bisa saja dong. Keren. Oke Kak. Oke deh Kak, untuk ini dah, untuk penutup deh. Karena kita sudah terlalu panjang ini ya, Iya, nanti betul. takutnya yang dengerin juga pusing. Tipsnya karena Kakak adalah cita-citanya penulis Iya, dan betul. sekarang memang rajin untuk menulis. Nah, teman-teman ini ada nih beberapa yang pengen jadi penulis mungkin ya. Coba Betul. boleh dikasih tips-tips untuk nulis bagaimana Kak? Oke, untuk nulis yang pertama temukan passion dulu. Temukan passion, tuh. Jadi kita kalau mau nulis sukanya nulis apa sih? Apakah sukanya nulisnya mungkin nulis caption atau nulis? Nulis caption, nulis status. Ya kan, siapa tahu Tapi kan status juga butuh mikir loh ya, ternyata betul. ya, betul. Dan bahkan caption itu bisa lari ke duit. Kalau Oh, kalian iya. suka bikin caption, pelajari copywriting itu lumayan loh. Oh iya betul. Bisa dapetin. Jadi kalau kalian pagi-pagi ya kan bangun, met pagi sahabat gitu. Selamat pagi dunia. Sahabatku. Jangan lupa nih aku mau ngenalin sesuatu gitu kan. Enak banget apa segala macam. Nah, kan dari caption-caption yang kayak gitu bisa dibubuhi kalimat-kalimat copywriting jadi duit. Jatuhnya Nah, endorsement nanti. jadi pertama passion dulu nih. Oke. Sukanya apa? Mungkin kalau saya sekarang lagi suka banget sama puisi dan sajak dan syair gitu kan. Jadi lebih fokus pada hal tersebut. Oke. Terus yang kedua, pastikan kita punya resources yang bagus. Resources susah banget ngomongnya. Resources. Sumber. Sumber, Nah, sumber. iya. Dari diri kita dulu pertama. Skill kita, apakah suka baca, gitu kan? Karena kita nggak mungkin menulis kalau kita nggak tahu membaca. Betul. Ya kan, bagaimana caranya kita menulis, tapi kita tidak tahu membaca, tidak tahu alfabet. Apa yang kita mau tulis, gitu Iya, kan? iya. Tidak mungkin. Iya, Jadi iya, pertama, coba rajin baca, coba suka pinjam buku ataupun baca apapun sekecil apapun. Jadi satu sama aja menambah kosakata jatuhnya. betul. Jadi kosakata tuh salah satu yang paling penting Kak menurut Iya, saya dalam karena dalam puisi, dalam puisi, dalam menulis. Iya, kalau nulis puisi pun kayaknya banyak kata-kata yang nggak familiar di kuping kita gitu betul. kan. Artinya apa? Iya. Masa kita harus belajar sama Vicky Prasetyo gitu. Bisa. Salah satunya kosakata ya. Karena Iya. kan saya di Instagram itu salah satu nickname yang saya pakai itu pecandu diksi. Pecandu diksi. Iya, jadi bukan konotasinya enggak ini ya, bukan negatif ya. Diksinya yang pilihan atau Pemilihan padanan kata, kata ya, iya, tolong. betul. Nah, jadi dari situ saya melabeli diri sendiri karena saya memang terobsesi dengan pilihan ataupun padanan kata. Oke. Jadi saya ketika menulis itu saya nggak mau hanya menulis kayak satu nih, diulang lagi. Iya, benar. Saya suka untuk explore. Wow. Kata apa sih yang belum digunakan? Kata Betul. apa sih yang pas? Rima apa sih yang pas dengan itu? Dan itu malah jadi ciri khas tersendiri. Nah, Oke. itu salah satunya ya. Yap. Pertama dari diri kita kosakata pasti penting. Gimana kita sering baca kah atau inspirasi kita untuk menulis. Terus juga pasti ciri khas kita dalam menulis itu bagaimana. Oh, harus ada ciri khas. Betul. Tapi yang paling penting Kak dari niat. Oh iya. Nah, ya kan jadi sebelum semua itu Semua niatkan tuh dulu. harus ada niatnya. Niatkan dulu, Karena niat itu aja sudah dapat pahala, apalagi betul. dilakukan gitu. Jadi dari niat itu sendiri kita misalnya memang pengen nulis, Ha. ya udah coba nulis. Ya. Apapun itu mau itu tidak masuk akal, mau itu sangat Absurd gitu ya. absurd sekali gitu kan, bisa, tidak jelas apa segala macam. Tapi kalau kita memang punya ide dan kita pengen punya bukan pengen punya keinginan untuk Tuangkan. menulis, tuangkan apapun itu, sekecil apapun. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari mungkin sajak-sajak satu, misalnya oh ibuku gitu kan, Iya, kau adalah istri ayahku.
Iya, gitu kan. betul. Kau adalah ibu dari kakak dan adikku. Nah, betul ya kan. Iya, bagus sih gitu ya. Nah, Masuk sih memang. masuk. Iya, iya, iya. Jadi walaupun yang seperti itu, coba aja tulis tuangkan, niat dulu. Coba dimulai dan dari situ baru mulai ditekuni. Oke. Ini adalah salah satu juga Kak untuk sebenarnya musuh penulis adalah mereka tidak tekun. Oh, Itu iya salah betul. satu juga kekurangan saya tuh. Hmm. Bahwa tidak istiqomah kayak apa ya? Nggak terus-menerus gitu kan. Tapi kan memang ada kalanya kita Nah, bosan kan. betul. Jadi memang ada naik turunnya gitu kan. Kadang kita mood, kadang kita nggak pengen gitu. Cuma ketika kita memang pengen rencana nulis, coba buat apa ya? Rencana, coba buat rutinitas gitu. Jadi kan rutinitas, jadikan kayak keharusan. Oh, karena ada salah satu nih Kak quotes dari film yang saya pernah dengar. Oke, wih, seneng aku kalau Iya, dengar iya, iya, quotes-quotes iya, ini. iya. Salah satu quotesnya itu adalah a writer must write. Jadi Oke. seorang penulis tuh harus menulis. Iyalah. Karena memang karena memang sangat krusial sekali, sekrusial itu penulisan ataupun sebuah tulisan dalam kehidupan. Jadi emang penting banget. Jadi niatnya pasti ya. Terus temukan passion. Terus juga coba aja mulai dulu pelan-pelan, Mulai aja sedikit-sedikit. dulu. Mulai aja dulu ya kan, jangan takut kotor. Iklan nih, aduh, iklan deterjen pemirsa. Jadi kalau kita mulai aja gitu kan, tekuni aja. Dan pasti juga kadang kan mungkin kita merasa insecure kayak, ih aku Betul. takut nih orang mikir kayak apa, aku nulis ini segala macam. Jangan takut. Lepaskan aja. Iya, coba aja dulu. Coba Jadi aja mau, Coba mau, aja dulu. mau orang bilang misalnya apa sih nulisnya nggak jelas, apa sih ceritanya nggak jelas, nggak apa-apa, coba aja karena dari kesalahan dan dari kekurangan-kekurangan tulisan yang kita punya itu yang kita pelajari. Oh ternyata orang-orang tuh sukanya puisi yang seperti ini. Oh ternyata orang-orang tuh sukanya monolog yang seperti ini. Oh ternyata orang-orang tuh sukanya cerita drama yang seperti ini. Nah dari situ kita belajar dan jangan pantang menyerah. Walaupun nih kita mulai nih dari akun kita. Tapi Kak, nggak ada yang ngeliat teh. Aku bikin video gitu kan 20 menit aku baca puisi, nggak ada yang nonton gitu kan. Sedihnya ada satu mama aku gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita dalam berkarya, dalam menulis, bikin monolog, bikin apa segala macam. Jangan pikirkan orang-orang ntar mikir apa ya. Orang-orang responnya kayak mana ya. Coba bikin untuk diri sendiri dulu. Oke. Jadi misalnya kamu seneng bikin puisi, ya udah bikin puisi. Mau orang baca, mau orang nge-like atau tidak, mau orang peduli atau tidak, ya itu urusan mereka gitu loh. Tapi ketika kamu sudah mau memulai untuk dirimu sendiri, ntar hasilnya perlahan-lahan itu bakal kamu rasakan bahwa oh ya ternyata emang berpengaruh banget ke kehidupan dan ke diri sendiri gitu. Jadi jangan apa ya, jangan takut gitu, jangan terlalu fokus pada perkataan-perkataan orang gitu. Mulai aja, mau nggak ada yang nonton, nggak ada yang apa, coba aja dulu. Oke teman-teman, wah kita sudah mendengar penjelasan dari Iya, Kananda iya, yang iya, cukup ya panjang dan lebar. Panjang ya. dan lebar sekali pemirsa. Tapi intinya itu kalian kalau ketika mau melakukan sesuatu itu yang pertama awali dengan niat. Itu Iya, pastinya iya, awali iya. dengan niat dan jangan pernah takut untuk gagal. Betul. Kalau gagal coba lagi. Karena orang-orang yang berhasil itu pasti semuanya berawal dari kegagalan yang Betul. banyak. Beranilah untuk menerima 1000 penolakan untuk mendapatkan satu kata iya. Nah, iya. Dari mana tuh Kak quotes-nya? Lupa gue. Ngada-ngada. Tapi masuk loh, betul. betul. Kita sering ditolak, ya udah terus aja gitu kan. iya, Masa kita habis ditolak sekali ditolak nyerah gitu kan? Nggak dapat apa yang kita inginkan. Tapi ada jatuhnya. kalanya kita harus sadar diri juga Kak. Oh, Ketika itu ditolak. itu kalau sudah ngejar yang satu nggak dapat ditolak terus ya sadar diri lah. Iya, tolong ya. Tolong ya. Tolong ya untuk Jangan memaksakan Iya, diri. tolong ya untuk yang sering DM saya tolong coba. Oke, terima kasih Kak Nanda Iya, berbagi ceritanya. sama-sama. Nah, teman-teman kalau mau dengerin kisah-kisah mahasiswa yang lain. Iya. Karena ini salah satu mahasiswa juga. Betul. Kemarin juga aku sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa jurusan teknik ya. Waduh. Nanti kalian bisa lihat linknya, videonya di link berikut ya. Itu nanti juga menceritakan tentang kegiatannya mahasiswa teknik itu seperti apa, seperti itu. Kalau dari Kananda kan mahasiswa sastra. Iya, betul. Nah, nanti kalau dari aku juga bakalan cerita, aku mahasiswa apa ya? Mahasiswa abadi kayaknya. Itu bisa juga loh Kak. Bisa dibahas juga loh persepsi dari mahasiswa 14 abadi. tahun kuliah gitu ya. 14 tahun? Udah mungkin 7 tahun, 14 semester kuliah gitu. Tapi untungnya aku udah sampai segitu Oh sih. iya. Oke, terima kasih Kananda. Iya, sama-sama. Ceritanya sangat menginspirasi Terima sekali. Teman-teman, kalau kalian yang dengar ini, kalian yang kenal Kananda, kalian pengen tahu jauh tentang Kananda, boleh follow Instagramnya di bawah.
Nanti kita kasih linknya. Terus apa tadi di Wattpad? Di Wattpad juga ada. Wattpad, apa sih ngomongnya tuh? Wattpad. Terus di mana lagi? Di YouTube juga ada sih Di beberapa YouTube juga monolog. ada. Cuma bukan YouTube saya, YouTube orang. Cuma saya voice over aja. Cuma ada kok tetap. Kalian nonton aja lah nggak apa-apa ya. Dukung tolong. Tolong didukung. Tolong didukung. Sama seperti video ini juga kalau kalian suka, Iya, betul. kasih tombol like aja. Kalau nggak suka, terserah kalian. Oke, nanti sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Nanti kita bahas macam-macam deh pokoknya bahasan apa aja di sini. Kita bahas semua tentang kehidupan. Kita bahas mahasiswa, orang yang udah jelas apa segala macam terserah. Tergantung dari moodku. Iya. Gitu. Oke guys, juga nanti kalau teman-teman punya pertanyaan seputar apa yang pengen kita obrolin, tulis aja di kolom komentar, nanti kita cari narasumbernya, kita akan penuhi hasrat kalian. Iya. Oke, terima kasih Kananda, sampai Ya, berjumpa lagi sama-sama. di kesempatan Makasih kembali. berikutnya. Mungkin aku akan mengundang lagi, ada satu bahasan lagi yang pengen ku bahas sama Kananda. Saya menunggu nih, langsung aja diinformasikan ya. Oh, iya. Soalnya di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah Iya. menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye-bye.